Dor, hai guys, balik lagi bareng sama gue. Kali ini gue lagi ada di kota Tangerang nih, di Green Lake City. Sekarang jam 12 lewat 27. Gue mau eksperimen, nggak tahu ini eksperimen apa bukan. Jadi gue mau ngecek warung Madura. Berapa sih warung Madura yang gue temuin dalam 10 menit gue jalan. Ini udah ada nih satu nih. Kita hitung sama-sama ya. Satu. Jadi gue jalan sekitar 10 menit dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Jadi ini jalan santai ya hitungannya. Terus kenapa sih gue bikin video ini? Gue bikin video ini karena ada dua alasan yang membuat gue ngerasa terbantu gitu dengan adanya toko kelontong Madura. Yang pertama itu efisiensi jarak dan waktu. Asik, efisiensi jarak dan waktu. Karena kenapa? Dulu nih, kalau misalnya kalau misalnya gue mau beli sesuatu, kayak misalnya beli rokok, beli mie gitu, itu jauh, butuh waktu yang lama. Lu bayangin nih, kita jalan-jalan terus, lama banget, sampai Kalideres, terus, lurus, lama-lama di Mangga Besar, baru ketemu kopi sama rokok, saking segitu jauhnya kan. Nah, dengan adanya Madura, udah jelas ngebantu, kalau dari sisi efisiensi jarak dan waktu. Terus yang alasan keduanya itu mengurangi tingkat kriminalitas. Jadi mengurangi begal. Ya sedikit banyaknya ada perannya juga karena jadi rame, ya kan? Nih kayaknya udah ada nih yang kedua. Tadi dulu ya, kita hitung dulu. Ini yang kedua. Terus kayak mengurangi tingkat kriminalitas. Karena jadi rame, guys. Jadi rame dengan adanya warung Madura. Ini ada lagi, kita hitung lagi 3. Udah mulai rame nih kayaknya. Ngomongnya nggak bisa segi curhat kayak yang di awal tadi. Ini aja udah 3, ya kan? Ini 4 nih. Ini bukan kanan bengkel, ini 4. Oh iya, kenapa gua voice over ya ini? Soalnya suara jalannya berisik, guys. Sumpah. Jalannya berisik banget, jadi malah nggak kedengeran apa-apa ntar. Ini yang kelima. Nanti sih ada, nanti gua kasih beberapa detik ya, beberapa detik aja. Gimana waktu saat gua ngerekam ini 6. Gimana berisiknya ya. Habis itu setelah lu dengerin dikit, kita balik lagi ke suara mic. Ini aja ya, di studio, bukan studio ini mah di kamar, 7. Jadi gua kasih denger sebentar ya. Oke, nih gua kasih denger. Simak baik-baik gimana berisiknya, suara angin segala macam soalnya. Sip. Pas barin aja di luar. Iya ada. Yuk. Tuh berisik kan? Ini yang ke-9 ya. Jadi kita balik lagi aja biar suaranya nggak berisik. Ini udah yang ke-9, sekarang yang ke-10. Sambil kita ngobrol lagi ya. Kalau menurut kalian apa sih dampak menjamurnya toko kelontong Madura ini? Kalian boleh tulis di kolom komen, ngebantu atau enggaknya gitu. Kan pasti ada dua perspektif nih, perspektif konsumen sama pelaku usaha lainnya, warung lainnya gitu ya. 11 ya, warung yang bukan warung Madura gitu. Kalian sharing aja nggak apa-apa. Oke, kita terus jalan nih. Udah mulai masuk di menit ke-3-an nih, baru 3 menitan. Kita udah lumayan banyak ya. Ini ada lagi di kiri. Yang ke-12. Oke, yang ke-12. Dulu nih, misalnya mau keluar nih malam. Di atas jam 12 kan agak ngeri dulu. Karena sepi, bener-bener sepi. Kalau sekarang kan walaupun nggak gitu nggak gitu membantu banget kayaknya. Begal pasti tetap masih ada gitu kalau memang rawan. Tapi seenggaknya kan mikir-mikir juga loh, kalau misalnya ada Madura, ada yang beli kan ada orang gitu. Ada orang pasti dia tingkat kewaspadaan dia jadi lebih tinggi gitu. Dan membuat kita agak 13 ya, agak lebih aman. Dibanding dulu jelas aja lebih aman sekarang. Ini baru yang di daerah kota Tangerang ya, Cipondoh ya. Gua nanti juga kalau misalnya rame nih yang nonton ya, gue mau bikin lagi. Terserah mau di daerah mana, 10 menit atau 15 menit, kita hitung lagi. Ini kita belok kanan ya, kalau lurus tadi ke arah Cikokol. Cikokol atau Ciledug bisa.
Jam segini udah mulai beres-beres, tukang-tukang jualannya udah mulai pada tutup, tapi Madura jalan terus, dia mah 24 jam. Ya makanya itulah yang salah satu hal yang nilai positif tadi kan. Ini 14. Terus kita jalan. Ini lagi hujan juga ya, gerimis-gerimis romantis gitu. Tapi gue tetap jalan lah. Buat eksperimen loh. Ini eksperimen yang ini loh, sangat-sangat nggak jelas loh. Apa gitu fungsinya? Ya kan? Ya untuk menghibur ya. Nggak apa-apa. Ini kita hitung lagi ke 15. Pokoknya kalau misalnya ada di pinggir jalan nih ada ruko yang kosong tuh, udah pasti tuh ada yang nawar tuh. Mau dibuka warung kelontong gitu, pasti tuh. Tapi gue sih sebagai konsumen fine-fine aja gitu. Kita kan cari yang paling mudah. Soalnya harga toko kelontong Madura ini menurut gue pribadi ya, ini kita hitung lagi ke 16. Menurut gue pribadi harganya cukup bersaing ya. Bahkan sama yang retail gitu, kayak kita spesifik aja ya ke rokok gitu, itu lebih banyak yang murahan di Madura kalau menurut gua gitu. Walaupun gua kritik juga kalau misalnya rokok, ntar dulu nih yang kita hitung lagi yang ke 17. Walaupun kalau misalnya kita keteng rokok ya, kayak misalnya rokok super atau filter, itu pasti dia kayak filter yang rokok kalengan dia. Terus kalau super dia rokok yang super 16 gitu, rasanya agak beda. Ini kan kalau lu perokok, kalau bukan kan nggak ngaruh, ngebantu aja gitu. Ya kan? Ini kayak ada cahaya-cahaya gini ya. Ini nggak tahu nih kenapa nih. Karena hujan kali ya, atau efek lampu yang nggak tahu dah. Kamera gue lagi galau kali ini. Oke, ini ada lagi, kita hitung yang ke 18. Lumayan ya, lumayan rame ya guys. Coba lu bayangin dulu hujan-hujan jam segini. Sepi. Boro-boro mau ada warung satu, yang ada juga kelonan dia. Daripada jualan yang beli juga nggak ada yang keluar. Nah kalau misalnya sekarang kan udah lumayan rame ya, menurut gue udah lumayan rame, bagus. Bahkan ini di samping Indomaret loh, di samping toko retail yang lumayan gede loh, 19 ya. Iya jangan ngobrol terus ntar kelupaan ngitungnya kita. Terus udah gitu dia tuh apa ya, kayak nggak ada persaingan antara satu dengan yang lain. Gue nggak tahu sistemnya gimana ya. Mungkin udah perjanjian kali. Harganya harus sekian. Terus udah gitu kalau misalnya yang ini lebih rame ya jangan komplain gitu. Terus udah gitu kan dia sistem rolling juga kan yang jaga, setahu gue gitu. Ini yang ke-20. Koreksi aja kalau gue salah. Ya kan, hujan nih udah jam 12:30. Cuaca dingin, pengen beli mie, gampang, lu tinggal ke depan gang atau ke depan jalan udah bisa beli mie lu. Kalau sekarang, kalau dulu bisa nyari sampai ke Bogor baru ketemu warung. Oke, ini udah ada lagi nih di kanan. Ini agak nyempil ya dia posisinya. Yang ke-21. Banyak ya. Ini baru di kota Tangerang loh, bukan di sudut-sudut pinggir-pinggir Jakarta gitu. Kalau di pinggir-pinggir Jakarta, kayaknya lebih banyak ya. Boleh juga tuh ntar gue coba nih. Kalau banyak yang nonton ya, 200 lah paling nggak dalam sebulan yang nonton. Langsung gue bikinin lagi. Ini yang ke-22. 200 masa banyak sih? Enggak juga lah. Tapi buat channel kecil kayak gini ya, 200 lumayan oke sebulan. Gue bikinin lagi. Tenang, mau di mana lu? Di Bandung gue bikinin. Kocak. Jadi gue nggak kasih denger lagi ya suara jalanannya, ntar aja di akhir pas kesimpulan ya. Itu juga kesimpulan singkat kayak biasa, nggak usah panjang-panjang. Seenggaknya ada sisi edukatifnya gitu, ada kesimpulannya ya nggak? Biar lebih akademis. Oke, ini udah ada lagi nih di kanan ya. Ini yang ke 23 dan di depan itu udah gue lihat ada lagi. Bukan ya, ini kiri bukan, beda.
Yang ini. Nah, ini dia yang kedua 4. Terus gas terus, dikit lagi, 10 menit, ini 9 menit. Ini videonya lebih dari 10 menit karena banyak yang di apa? Waktu gua ngasih tahu itu gua stop dulu ya. Jadi makan waktu lebih dari 10 menit. Tapi perjalanannya 10 menit nih, 10 menit lewat dikit lah. Lewat berapa detik gitu. Oke, 25. Nyampe nggak nih 30 nih? Kalau nyampe 30 kan per 10 menit berarti kira-kira dalam 1 menit kita ketemu 3 toko. Kalau dirata-ratain dengan kecepatan 20 km per jam itu termasuk rapat loh menurut gua. Jaraknya. Ya, ini 26 kayak channel gua. Cardigan 26. Itu angka keramat ya. Tanggal lahir gua. Ya, kocak. Itu bukan keramat buat gua doang. Nih, udah ketemu lagi yang ke-27. Oke, ini kayaknya bentar lagi gua sudahi. Soalnya udah 10 menit. Oke, nih yang ini terakhir aja nih. Yang ke-28. Tuh, belnya banyak ya kan. Oke guys, jadi gitu aja ya. Terima kasih udah nonton. Buat kesimpulan yang tadi gue bilang, kayaknya udah deh tadi di tengah. Kesimpulannya itu aja tadi, yang tadi kita obrolin. Sekarang kan udah jam 12 lewat 37 nih. Jadi pas 10 menit. Thank you ya lu semua udah nonton. Kalau misalnya rame, gue bikin lagi yang lain. Oke, see you guys.